Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, rekan-rekan, izin Pak Budi Setiawan, saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu Manajemen Overburden Ekstrim, Metodologi, Opsi, dan Batasan Eksekusi. Studi kasus, optimasi logistik, dan geomekanika pada tambang terbuka skala besar, pada jurnal International Journal of Mining, Science and Technology. Anatomi tantangan rekayasa perbadan, ya, ada tiga pilar. Yang pertama satu, geoteknik. Pada geoteknik ini yaitu karakteristik material, stabilitas lereng, kapasitas dukung tanah, tingkat kelelahan. Yang pilar kedua, lingkungan, interaksi muka air, resiko, turbiditas, jejak karbon, peralatan, visi reklamasi jangka panjang. Pilar ketiga yaitu logistik, topografi, lokasi, jarak angkut, kesediaan daya, rintangan, dan cuaca. Profil misi, tambang kapur di Belgia, yaitu target pemindahan material perbadan sebesar 50 juta meter kubik dalam 20 tahun. Yang kedua, ketebalan rintangan 50-70 meter, lapisan lempung dan pasir padat menutupi biji. Yang ketiga, kedalaman operasi, target biji kapur optimasi berada di kedalaman 210 meter di bawah permukaan air laut. Komplikasi utama yaitu pembuangan material harus dilakukan ke dalam lubang tambang yang telah habis digali dan tergenang oleh air. Yang keempat, skenario strategis pembuangan atau disposal, yaitu ada empat opsi. Opsi pertama yaitu pengangkutan konvensional. Pengangkutan konvensional itu memindahkan tanah menggunakan armada truk berat melalui jalur darat menuju lubang pembuangan. Opsi kedua atau opsi B, pengurukan balik melalui reservoir digging, yaitu membuang tanah menjadi lumpur cair dan memompanya kembali ke dasar danau tambang menggunakan kapal atau ponton. Yang ketiga, sabuk konveyor terapung, yaitu mengumpulkan material langsung ke tengah area genangan air melalui tongkang. Yang keempat, konveyor dari tepi tebing. Pembuangan gravitasi dari titik buang tetap di tepi tebing menjatuhkan ke dasar lereng. Yang selanjutnya, arsitektur investigasi multidisiplin, yaitu ada dua. Yang pertama, pengujian laboratorium skala mikro. Yang kita uji geomekanika. Yang pertama yaitu kurva odometer atau mengukur kom kompresibilitas dan uji geser langsung. Yang kedua, perilaku fisik, yaitu analisa sedimentasi air dan tes menilai tingkat plastisitas material. Yang kedua, simulasi lapangan atau skala mikro, yaitu yang pertama kapasitas dukung tanah. Yang kedua, uji eksekusi nyata. Selanjutnya, diagnosis material atau akar masalah mekanis, yaitu ada tiga parameter, yaitu sudut geser, batas cair, atau indeks plastisitas. Pasir hitam yaitu 28 derajat, sudut gesernya, terus batasan cair itu 46%, indeksnya 18%. Tanah liat abu-abu, sudut gesernya 20%, kategori rendah, batas cairnya 99%, sangat ekstrim. Indeksnya 65%, luar biasa, tinggi.
Status kritis kadar air alami tanah liat melampaui batas plastisnya. Tanah liat ini bertindak seperti pasta lengket, bukan tanah padat. Yang selanjutnya dinamika tekanan dan interaksi air. Perilaku kaku dan PS lentur. Pasir dan tanah liat. Hasil uji odometer menunjukkan rasio renggang vertikal 1:5. Tanah liat 5 lebih kering, mudah menyusut, dan melesak dibandingkan pasir di bawah tekanan berat, seperti beban alat berat atau timbunan. Yang selanjutnya, anomali sedimentasi. Saat diaduk di air, gray clay tidak terurai menjadi partikel halus yang ideal. Sifat adhesifnya membentuk gumpalan mikro. Material tetap menggumpal dan menolak untuk bercampur menjadi lumpur encer. Uji lapangan. Runtuhnya skenario pengangkutan. Trek uji coba sepanjang 50 meter dibuat dari material overburden murni tanpa pemadatan rekayasa. Door reality ban truk amblas sedalam 80 cm di area lempung, sasis dan poros roda hampir menyentuh tanah. Terus data CPT atau CBR terbukti secara fisik kapasitas dukung tanah hancur material murni mengalami perpindahan massal, membuat armada truk lumpuh seketika. Evaluasi opsi A, pengangkutan konvensional. Risiko operasional terlalu tinggi. Yang pertama, efisiensi hancur. Amblasnya alat berat terbukti geser dan CPT menyebabkan konsumsi bahan bakar melonjak dan kecepatan unit jauh. Ketergantungan cuaca, sedikit saja hujan akan menghentikan seluruh operasional ketika lumpur plastis. Biaya siluman, membutuhkan perbaikan tanah secara terus-menerus dan menyiapkan jalur dosing konstan yang memakan biaya besar. Yang opsi B dan C, sistem pengerukan dan lumpur. Sistem pengerukan dan lumpur ini, yang pertama ancamannya penyumbatan. Berdasarkan uji sedimentasi, sifat lekat tanah liat menggagalkan kinerja blender mekanis. Risiko tinggi penyumbatan pada pipa. Yang kedua, konsolidasi volume. Butuh waktu dekaden untuk mengendap di air. Makanan terlalu banyak, ruang berharga di lubang tambang. Krisis kualitas air. Kekeruhan tinggi akan merusak kualitas air danau yang dapat digunakan kebutuhan industri semen. Opsi D, sabuk conveyor, gravitasi. Solusi paling tangguh. Kenapa? Satu, membutuhkan stabilitas tanah atau pemadatan landasan karena alat berat tidak melintas di atas lumpur pembuangan. Yang kedua, keselamatan maksimal. Pekerja dan alat berat tetap berada di area puncak yang stabil. Tiga, pelindungan muka air. Kontak material lempung dengan air tambang dapat diminimalkan menekan tingkat pencemaran air operasional. Selanjutnya, mitigasi keterbatasan sabuk conveyor. The problem, sudut lereng alami, tumpukan material membuat lubang tambang tidak bisa terisi penuh dan efisien dari suatu titik pembuangan. Solusi pemanfaatan multi cantilever titik buang jamak. Sabuk utama menyuplai titik-titik buang lateral ini menciptakan kerucutan tumpukan silang yang memaksimalkan kapasitas pengisian 50 juta meter kubik. Materi resolusi. Mengapa konveyor mendominasi? Opsi, yang pertama opsi. Opsi itu ada beberapa opsi, truk handling, dragging, dan conveyor.
kapasitas tanah beban. Kapasitas beban tanah. Untuk yang conveyor itu membutuhkan strategi titik lubang, sedangkan yang lain tidak membutuhkan strateginya. Toleransi hujan, walaupun hujan, conveyor tetap dapat beroperasi. Yang selanjutnya pelindungan kualitas air, conveyor juga dapat meminimalisir kerusakan air. Keselamatan manusia, conveyor jauh lebih baik dibandingkan tiga opsi lainnya, karena conveyor itu tidak terlalu banyak memakan tenaga kerja. Yang kedua, tenaga kerja jauh dari tempat resiko. Yang terakhir, modifikasi tanah tidak ada beban biaya tambahan. Maka dari itu, conveyor tebing itu sangat diutamakan atau sangat kita rekomendasikan. Protokol universal manajemen overburden. Langkah 1, makro dan topografi dan hidrologi. Langkah 2, audit jejak. Langkah 3, geomekanika terpadu. Langkah 4, proyeksi stabilitas jangka panjang. Yang langkah sorry, langkah selanjutnya pemodelan jaringan tesis air. Pengelolaan overburden berskala raksasa bukanlah sekedar urusan memindahkan gundukan tanah berat di titik A ke titik B. Ini adalah rekayasa stabilitas multidisiplin di mana data mikro dari laboratorium akan mendikte kelangsungan eksekusi logistik makro di lapangan. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Budi. Yang satu, latar belakang dan relevansi penelitian. Yang satu, apa urgensi penelitian ini dibandingkan metode konvensional pengelolaan overburden yang sudah digunakan di industri tambang saat ini? Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengatasi keterbatasan metode konvensional pengelolaan overburden yang selama ini umum digunakan di industri tambang, terutama pada tambang terbuka berskala besar dengan kondisi geologi dan lingkungan yang kompleks. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan multidisiplin berbasis pengujian laboratorium, uji lapangan, dan pemodelan teknis sehingga keputusan metode disposal tidak hanya berdasarkan pengalaman operasional, tetapi juga data ilmiah yang terukur. Yang kedua, mengapa kasus tambang batu kapur dalam jurnal ini relevan untuk dikaji dalam konteks penelitian tesis Anda? Apakah apakah memiliki kesamaan kondisi dengan lokasi studi Anda? Kasus tambang batu kapur dalam jurnal ini relevan untuk dijadikan dalam konteks penelitian tesis saya karena memiliki karakteristik permasalahan yang serupa dengan isu utama pada penelitian tambang terbuka, khususnya terkait pengelolaan overburden, stabilitas material buangan, serta dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan. Jurnal ini menekankan bahwa pengelolaan overburden tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penambangan, tapi juga oleh kondisi geologi, geoteknik, hidrologi, dan morfologi wilayah tambang. Pertanyaan ketiga, apa tujuan penelitian Anda berskala eksploratif, evaluatif, dan optimasi? Bagaimana hal tersebut tercermin dalam desain penelitian? Tujuan penelitian ini, tujuan penelitian pada jurnal ini bersifat optimasi dengan unsur evaluatif. Penelitian ini berfokus pada pencarian metode terbaik dalam pengelolaan overburden pada tambang batu kapur terbuka, khususnya untuk menentukan metode penggalian, pengangkutan, dan pembuangan material yang paling efektif, aman, dan ramah lingkungan. Hal ini terlihat jelas pada bagian abstrak yang menyatakan bahwa penelitian bertujuan memilih metode yang paling sesuai berdasarkan karakteristik laboratorium dan lapangan secara detail. Yang keempat, sejauh mana batasan penelitian Anda? Apakah hanya pada aspek geoteknik atau sudah mencakup aspek ekonomi dan lingkungan secara kuantitatif? Berdasarkan penelitian pada jurnal ini, tidak hanya berfokus pada aspek geoteknik, tapi sudah mencakup aspek ekonomi dan lingkungan, meskipun pembahasan sebelumnya dilakukan secara kuantitatif dan mendalam, yaitu satu, fokus utama
Aspek geoteknik dan operasional disposal overburden. B. Aspek lingkungan. Sudah dianalisis sebagai faktor penting tetapi belum sepenuhnya kuantitatif. Yang C. Aspek ekonomi. Sudah dipertimbangkan dalam bentuk efisiensi, operasional, dan produktivitas, namun belum sampai pada analisa ekonomi detail. Yang kelima, metode penelitian. Pertanyaan kelima itu, mengapa Anda memiliki kombinasi uji laboratorium dan uji lapangan? Apakah ada justifikasi metodologi atau referensi yang mendukung pemilihannya? Jawabannya memilah kombinasi uji laboratorium dan uji lapangan dalam penelitian ini memiliki justifikasi metodologis yang kuat karena karakteristik material overburden tidak dapat dipahami hanya melalui satu jenis pengujian saja. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisa, skala laboratorium, dan kondisi nyata di lapangan yang dipengaruhi data yang lebih komprehensif mengenai perilaku material saat pengendalian, pengangkutan, dan disposal. Bagaimana metode? Pertanyaan keenam, bagaimana metodologi Anda dapat menghasilkan output yang bersifat prediktif, bukan hanya deskriptif terhadap perilaku material? Jawabannya, metodologi pada jurnal ini dapat menghasilkan output yang prediktif, bukan hanya sekedar deskriptif, karena pendekatan yang digunakan tidak hanya menggambarkan sifat material saat diuji, tapi juga memodelkan bagaimana material akan diperlakukan pada kondisi operasional yang nyata di masa depan. Hal tersebut terlihat dari kombinasi beberapa tahapan berikut. Satu, karakteristik geomekanik material. Yang B, simulasi kondisi lapangan nyata. Yang C, numerical modeling dan back analisis. Yang D, prediksi perilaku jangka panjang. E, hubungan sebab akibat antara parameter. F, pengambilan keputusan berbasis prediksi. Pertanyaan ketujuh tentang integrasi data dan validasi model. Bagaimana Anda mengintegrasikan hasil uji laboratorium, misalnya kohesi pada sudut geser dengan data lapangan untuk menghasilkan suatu model yang utuh? Jawabannya, integrasi hasil uji laboratorium seperti kohesi C dan sudut geser dengan data lapangan dilakukan melalui pendekatan geoteknik yang saling melengkapi antara kondisi material laboratorium dan perilaku nyata di lapangan. Pada jurnal ini, integrasi tersebut dilakukan secara bertahap sehingga menghasilkan model geoteknik yang utuh pengolahan overburden tambang batu kapur. Bagaimana Anda mengintegrasikan hasil uji laboratorium, misalnya kohesi dan sudut geser dengan data lapangan untuk menghasilkan suatu model yang utuh? Yang ke-8, bentuk validasi model yang Anda lakukan. Jawabannya, pada validasi model pada jurnal ini tidak hanya dilakukan melalui observasi lapangan, tapi juga menggunakan beberapa metode kuantitatif untuk memaksimalkan hasil analisis suatu sesuai dengan kondisi nyata. Beberapa bentuk validasi yang digunakan meliputi, yang pertama, pengujian laboratorium. Yang kedua, validasi menggunakan persamaan dan parameter kuantitatif. Yang ketiga, onset. Yang keempat, numeric modeling dan back analysis. Yang kelima, perbandingan dengan kondisi operasional nyata. Selanjutnya, kontribusi dan kesiapan penelitian. Pertanyaan ke-9, apa kontribusi ilmiah utama penelitian Anda terhadap bidang pemodelan dan estimasi cadangan? Bukan sekedar studi kasus. Jawabannya, kontribusi ilmiah utama penelitian ini bukan hanya pada penerapan di satu lokasi tambang batu kapur, tetapi pengembangan kerangka metodologi multidisiplin untuk pengelolaan overburden yang dapat diterapkan pada berbagai jenis kondisi tambang terbuka. Penelitian ini menunjukkan bagaimana integrasi karakteristik geoteknik, pengujian laboratorium, pengujian lapangan skala nyata,
saat pemodelan perilaku material dapat digunakan untuk menentukan metode disposal yang paling efisien, aman, dan berkelanjutan. Pertanyaan ke-10, jika penelitian ini diterapkan di industri nyata, apa risiko terbesar yang mungkin terjadi dan bagaimana mitigasi yang Anda usulkan? Jika penelitian ini diterapkan pada industri nyata, risiko terbesar yang kemungkinan terjadi adalah ketidakstabilan material overburden atau tanah penutup yang dapat menyebabkan longsor. Yang kedua, penurunan tanah serta kegagalan sistem pembuangan material. Risiko ini muncul karena material yang diteliti memiliki kandungan lempung dan kadar air yang sangat tinggi, sehingga sifat plastis lengket dan memiliki daya dukung yang rendah. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan pertanyaan Pak Budi tadi. Cukup saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.